Selamat datang di channel Ngoding Python bersama gua Vivai. Kita masuk ke episode 2 dari tutorial Flash. Di video kali ini kita akan membahas mengenai template. Namun sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita, gua mau ngasih dulu link GitHub untuk project ini. Nah, ini adalah link GitHub yang akan gua gunakan. Dan ini juga link GitHub yang bisa teman-teman akses kalau misalnya teman-teman pengen mengakses kode yang gua tulis di dalam video yang ada di series ini. Sekarang ini kita akan menggunakan template ya. Jadi kita nggak akan ngoding front end, kita fokus kepada Flash-nya alias back end-nya. Dan untuk front end-nya kita akan menggunakan template yang udah gua bikin sebelumnya. Jadi teman-teman gak usah bingung-bingung lagi untuk bikin front end-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen coba bikin sendiri bagian mukanya atau front end-nya, silahkan. Nanti silahkan disesuaikan aja dengan apa yang gua contohkan di video ini. Nah, berhubung ini adalah project yang akan menghasilkan beberapa file atau banyak file, di sini gua akan memisahkan per episodenya di branch. Teman-teman tinggal pilih aja nanti mau akses kode di episode berapa supaya nggak tercampur dengan main programnya. Nah, main programnya ini akan gua masukin kode yang paling baru. Jadi kalau misalnya video yang terbaru adalah episode 4, maka di branch main atau di branch defaultnya itu merupakan kode dari episode 4. Tapi kalau misalnya teman-teman baru nonton ini, sedangkan video gue udah sampai episode 7 gitu misalnya, nggak usah khawatir karena teman-teman tinggal pilih aja episode 1 dari sini. Terus nanti teman-teman akan melihat kode apa yang gua tulis di video episode 1. Kira-kira gitu. Nah, untuk mengakses front end atau template-nya, teman-teman tinggal masuk ke branch template. Nah, di sini udah lengkap termasuk dengan bootstrap-nya. Jadi teman-teman harus mendownload semua ini nih supaya front end-nya berjalan dengan semestinya. Oke, kita langsung mulai aja mengenai template. Kita balik lagi ke kode yang kita sudah tulis sebelumnya. Jadi kita sudah buat project Flash yang paling sederhana. Kita memiliki dua endpoint atau dua route. Yang pertama adalah route hello dan yang kedua adalah route home. Ini biar lebih enak, kita tukar aja posisinya ya. Nah, kalau misalnya kita tetap melanjutkan menggunakan metode ini untuk menampilkan halaman web kita, ini akan sangat merepotkan karena kita harus menuliskan HTML penuh di sini. Misalkan gua kasih contoh, di sini gua mau menuliskan HTML seperti ini. Doctype HTML misalnya, terus enter HTML dan seterusnya. Ini akan sangat-sangat jelek dan bayangin kalau misalnya website kita adalah website yang dengan CSS, dengan JavaScript yang lumayan banyak, itu akan sejelek apa kode app kita yang ada di sini. Jadi kita akan coba menuliskan template di file yang terpisah. Jadi video ini intinya adalah kita pengen menuliskan template di file yang terpisah. Nanti kita tinggal manggil aja file HTML-nya dari script app ini. Misalkan ini kita bersihkan dulu ya. Oke, kita balikin lagi. Lalu kita buka Explorer kita, masuk ke dalam project Vlog. Nah, di sini kita bikin folder baru yang bernama templates. Nah, di dalam folder templates inilah kita akan menuliskan kode HTML atau template kita. Nah, dari sini kita coba bikin file baru. Kita save dulu ya. Kita save dengan nama home.html. Pastikan kita menyimpannya di dalam folder vlog dan di dalam folder templates. Kita save. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan Sublime Text, teman-teman tinggal mengetikkan HTML lalu tab, maka teman-teman akan mendapatkan bentuk format HTML seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan editor yang lain, silahkan coba disesuaikan aja. Karena gue nggak tahu shortcut-shortcut yang ada di editor lain, jadi silahkan disesuaikan aja. Nah, dari sini misalkan gue pengen bikin heading 1 yang isinya adalah beranda dari template. Nah, seperti ini. Di sini gua kasih title web flash sederhana. Kita save. Lalu kita balik lagi ke app.py.
Nah, di sini kita nggak perlu lagi nge-return string yang bentuknya HTML seperti ini. Kita akan coba mereturn si file template-nya. Nah, di sini kita pengen nge-return si home.html. Caranya kita perlu mengimport function yang namanya render template. Nah, dari sini kita tinggal panggil render template, lalu nama template yang ada di dalam folder template-nya. Di sini nama file gua adalah home.html, jadi kita tinggal tulis home.html. Kita save, lalu kita coba masuk ke dalam command prompt. Nah, jangan lupa teman-teman harus aktifkan virtual environment, terutama kalau teman-teman baru nyalain komputer lagi. Kebetulan di sini posisinya gua nggak masuk di virtual environment, jadi gua harus aktifin dulu. Caranya sama seperti yang kemarin. Karena gue pakai Windows, gue mengaktifkannya seperti ini. Nah, selanjutnya gue jalankan Python spasi app.py. Nah, di sini gue masih pakai port 1234 ya, bekas yang kemarin. Nanti kita ganti lagi ke port 5000. So, localhost 1234. Dan hasilnya adalah seperti ini, beranda dari template. Jadi kita udah nggak perlu lagi menuliskan HTML di dalam script Python kita. Kita bisa memisahkan antara script Python kita dengan template HTML yang akan kita gunakan di website kita. Jadi ini akan sangat memudahkan kita untuk memprogram sebuah website. Selanjutnya gue misalkan bikin satu HTML lagi ya. Ini misalnya gue duplicate aja dari sini. Gue save as. Lalu gue simpan dengan nama tentang.html. Jadi ini misalkan namanya adalah halaman tentang. Kita save. Lalu kita coba dari sini kita return render template tentang .html. Supaya sesuai, di sini gua kasih nama tentang dan di sini nama fungsinya juga tentang. Kita save, lalu kita coba buka browser kita. Kita balik dulu ke sini karena kita menambahkan route. Kita mau nggak mau harus nge-restart dulu. Lalu kita coba di sini tentang, ya ini adalah halaman tentang ya. Nah, satu lagi yang kemarin gua rada ketinggalan nih. Jadi kalau misalnya kita menuliskan route seperti ini, ya garis miring tentang gitu misalnya. Ini agak tricky kalau misalnya di belakang tentang ini gua kasih garis miring. Nah, di sini dia langsung bilang bahwa requested URL was not found on the server. Jadi kalau misalnya kita kasih garis miring di belakang, dia akan langsung mengeluarkan error. Makanya di sini kalau misalnya menggunakan Flash, gue lebih suka nambahin garis miring di belakang seperti ini untuk menghindari hal yang kayak tadi. Jadi kalau misalnya gue save, terus gue coba jalanin lagi programnya, lalu gue kembali lagi ke browser dan gue refresh. Nah, di sini kita akan melihat halaman tentang tanpa ada masalah kalau misalnya kita kasih garis miring di belakang. Nah, gimana kalau garis miringnya dihilangin di sini? Kita coba hilangin ya. Kita hilangin, terus kita enter ya. Nah, dia otomatis akan menambahkan garis miring di belakang. Jadi, menambahkan garis miring di belakang ini otomatis akan menghandle error kalau misalnya nanti di web kita ada garis miringnya di belakang. Gue prefer nambahin garis miring di belakang ini kalau misalnya halaman web tersebut nggak ada argumennya. Kita belum sampai argumen, jadi teman-teman nggak usah pusing dulu. Tinggal tambahin garis miring aja kalau misalnya teman-teman membuat sebuah route. Nah, kita udah berhasil menampilkan HTML static home dan tentang ya. Jadi di dalam file tentang.html dan file home.html ini belum ada data yang dikirim ke sana. Nah, sekarang kita mau coba mengirim data dari script Python ini dan ditampilkan ke dalam template HTML kita. Nah, misalkan di halaman home, di sini kita punya variabel nama, misal isinya adalah Afif. Nah, kita mau mengirimkan variabel ini ke template kita. Caranya adalah di dalam render template ini kita kasih sesuatu, katakanlah A, ini sama dengan name. Nah, name ini adalah yang dikirim ke template dengan nama si A. Sekarang kita coba save ini. Lalu kita coba masuk ke home HTML kita. Di sini kita berada di file HTML, tapi sebenarnya HTML ini spesial karena dia sudah terintegrasi dengan template engine yang disebut dengan Jinja. Nah, untuk menampilkan
data yang dikirimkan dari script Python, misalnya di dalam tag paragraf seperti ini, nama saya. Nah, di sini kita mau coba tampilkan data yang dikirimkan dari file Python. Caranya adalah kita tinggal menggunakan double kurung kurawal seperti ini. Nah, di sini kita masukin sesuatu yang dikirimkan oleh si file Python-nya. Kita mengirimkan parameter A yang isinya adalah nama, ini bukan name tapi nama, seperti ini. Nah, nanti di sini kita tinggal akses dengan A seperti ini. Kita coba save. Yang app juga kita save, tapi sebelum save kita mau balikin dulu portnya jadi port 5000 supaya lebih enak aja. Kita save juga. Lalu kita langsung masuk ke web browser kita. Karena kita nggak menambahkan route, kita bisa langsung refresh aja. Di sini kita ganti portnya jadi 5000. Enter. Oke, di sini kita bisa lihat nama saya Afif, di mana Afif ini tidak kita tulis di HTML kita, tapi dikirim dari file Python. Nah, karena kita mau bikin website blog, kita coba bikin data semu dulu ya. Misalkan kita mau bikin dictionary content yang isinya adalah penulis, misal nama gua Afif A. Iskandar, terus selanjutnya judul, misal postingan pertama, selanjutnya sinopsis, ini adalah postingan pertama. Sinopsis itu yang ditampilkan di dalam homepage. Selanjutnya ada isi. Isi ini kalau misalnya kita klik postingannya, dia akan keluar isi dari postingannya. Ini adalah isi dari postingan pertama. Selanjutnya ada tanggal. Misal tanggal 12 Desember 2020. Lalu ada jam juga. Jamnya misalkan jam 4 sore. Dalam string. Oke, seperti ini. Misalkan kontennya ada 2 lah ya. Ada 2, jadi kita bungkus dia dalam list seperti ini. Terus ini kita copy, koma. Ya, seperti ini. Misal yang kedua, penulisnya ngoding Python. Terus judulnya adalah tutorial Flash. Selanjutnya sinopsisnya adalah ini adalah tutorial Flash. Terus isinya adalah ini isi dari tutorial Flash. Misalnya tanggalnya tanggal 13 Desember jam 6 sore. Nah, kita coba kirim konten ini ke dalam home. Jadi ini kita hapus. Kita mau coba ganti ini dengan konten sama dengan konten. Yang sebelah kiri ini adalah yang diakses oleh Jinja-nya, dan yang sebelah kanan ini adalah variabel global dari si konten ini. Kita coba kembali lagi ke home. Nah, karena dia bentuknya adalah list, berarti kita harus looping dari variabel konten yang tadi dikirim dari script Python-nya. Nah, gimana caranya untuk looping di dalam HTML yang terintegrasi dengan Jinja 2 ini? Caranya adalah kita menggunakan kurung kurawal, lalu tanda persen, seperti ini. Nah, di sini kita baru tuliskan syntax for-nya. Jadi syntax for-nya adalah for item, jadi itemnya terserah ya, variabel iteratornya, in content. Konten ini adalah yang dikirim oleh script Python-nya. Jangan lupa kalau kita melakukan for di Jinja, kita harus tutup for-nya dengan N4. Karena HTML ini tidak peduli dengan indentation, beda seperti Python. Python itu tidak perlu ditutup for-nya, cukup sejajarkan kodenya dengan for, maka dia sudah menutup si for loop-nya. Tapi kalau misalnya Jinja harus menggunakan N4. Begitu juga nanti kalau misalnya kita menggunakan if, kita harus tutup if-nya. Nanti deh kita belajar sesuai contoh aja ya, supaya lebih enak. Nah, di sini berarti kita masukin tag H1 gitu ya. Kita tampilkan judulnya, dia akan berada di
key judul ya. Nah, item itu kan sudah dictionary ya, karena di looping dari konten. Nah, untuk mengakses key-nya dengan menggunakan titik seperti ini. Mirip seperti mengakses kolom di Pandas, kalau teman-teman belajar Pandas. Misal kita masukin tag paragraf oleh titik 2 item penulis pada item tanggal pukul item.jam. Oke, selanjutnya baru sinopsisnya. Paragraf lagi, item.synopsis. Nah, seperti ini kira-kira HTML-nya. Oke, sekarang kita coba save. Jangan lupa juga save si app.py-nya. Kita coba masuk ke browser kita. Kita refresh. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Kita bisa lihat ini adalah data-data yang dikirimkan oleh script Python-nya. Terus kalau misalnya kita lihat Ctrl U-nya, nah jadinya seperti ini. Nggak kelihatan nih kode HTML sebenarnya kan kayak gini ya. Tapi nggak kelihatan di browsernya. Seperti kita menuliskan data ini langsung di HTML-nya. Nah, jadi seperti itulah kira-kira penggunaan dari Jinja 2, gimana caranya memproses data yang dikirim oleh script Python dan langsung dirender seperti ini saat diakses oleh user. Oke, kita balik ke script kita. Ini kita punya dua template ya, template untuk halaman home dan template untuk halaman tentang. Nah, biasanya kalau misalnya kita mengakses website, ketika kita masuk ke home-nya website tersebut, maka di title dari halaman tersebut akan ada keterangannya, misal beranda atau home. Kalau kita masuk ke halaman lain, misalnya about me, contact us, dan lain sebagainya, itu pasti di title-nya itu ada keterangannya. Kita contohin aja deh, misalkan gua masuk ke website Ngoding Python. Ketika kita masuk ke berandanya, di sini kita lihat ada keterangan beranda di sini ya. Terus misalnya kita mau masuk tutorial. Ya ampun, ini udah lama banget nggak diupdate. Anyway, ini kita lihat ya, di sini ada keterangannya list tutorial, strip Ngoding Python. Kalau kita klik halaman daftar, nah di sini akan ada keterangan daftar akun, blog Ngoding Python, dan seterusnya. Nah, ini kita pengen coba implementasikan ke website kita. Misalkan kalau dia beranda, kita nggak usah kasih keterangan deh, langsung aja web flash sederhana. Nah, pas masuk tentang, di sini kita pengennya tentang strip web flash sederhana. Tapi kita pengennya tentang ini dynamic, nggak mau static kayak gini. Jadi informasi dari halaman tersebut dikirim oleh script Python-nya. Caranya adalah kita masuk ke sini. Nah, untuk yang home kita nggak usah kasih informasi judul lah ya. Karena tadi ya, kalau beranda kan ya udah nama websitenya aja. Nah, kalau pas tentang, kita kasih judul, di mana judulnya ini adalah tentang. Nah, sekarang kita mau coba implementasikan ke sini. Caranya adalah, kan tinggal begini ya, judul. Sebenarnya ini selesai. Tapi kita pengen si title ini bisa dinamis untuk semua halaman yang ada di website kita, termasuk di home. Jadi kalau misalnya si judul ini nggak ada, ya udah begini aja. Tapi kalau misalnya ada, nah pakai ginian berarti. Caranya gimana? Kita pakai if. Sama caranya kayak for yang tadi. Pakai kurung kurawal persen kayak yang tadi ya. Terus di sini kita tulis if judul. Maksudnya adalah ketika script Python-nya mengirimkan parameter judul, maka keluarkan judulnya. Tapi kalau enggak usah. Jadi gini, terus langsung kita end if. Jangan lupa ya, kita pakai Jinja yang mana kita harus menutup if ketika kita pakai if, atau menutup for yang tadi ya ketika kita pakai for. Atau pakai looping yang lainnya, misalnya while juga kita harus tutup. Intinya seperti itu. Ini kita rapihin sedikit. Oke, kita save. Lalu title-nya ini kita copy juga untuk home. Kita save.
Lalu kita coba jalankan website kita. Kita balik ke sini, kita refresh. Oke, untuk home tidak ada perubahan. Sekarang kita masuk ke halaman tentang. Nah, di halaman tentang di sini kita bisa lihat ada keterangan tentang strip web flash sederhana. Jadi, halaman judul kita sudah tergenerate secara dynamic. Oke, kita balik lagi ke script. Di sini kita bisa lihat bahwa kita punya dua HTML yang mana kalau kita lihat dari kedua HTML ini memiliki struktur yang mirip. Yang berbeda hanya di bagian bodinya saja kalau teman-teman lihat di sini. Nah, kita pengen coba untuk membuat ini menjadi lebih rapih lagi. Karena dia memiliki struktur yang sama ya kerangkanya antara home dan tentang, kita akan membuat sebuah HTML lagi yang isinya adalah struktur base-nya atau basisnya. Kita coba bikin satu HTML lagi di template. Gue simpen dengan nama base.html. Yang mana isinya adalah ini. Terus di bawah body juga. Nah, di sini kan isinya ya. Jadi kalau misalnya tentang ya isinya ada di antara body dan home isinya juga yang di antara body ini. Nah, di dalam base ini kita tambahkan kode lagi yang isinya adalah block content terus end block. Nah, ini untuk menandakan bahwa ini akan diisi oleh HTML yang menggunakan base ini. Oke, kita save. Lalu kita coba gunakan base ini di tentang dan home. Kalau kita hapus bagian ini dan hapus bagian ini, kan bisa kita lihat ya, yang kita gunakan ya segini doang sebenarnya. Nah, untuk menggunakan si base, kita tulis di atasnya extends, nama filenya, which is adalah base.html. Jangan lupa dikasih tanda kutip untuk nama HTML-nya ya. Selanjutnya, di sini kita tambahkan block content. Nah, di paling bawah kita tambahkan end block. Seperti ini. Kita lakukan juga di halaman tentang .html. Ini kita copy yang 2 baris di atas. Jangan lupa ya, yang home HTML di save. Ini kita hapus. Kita paste. Nah, terus kita balik lagi ke home. Kita copy yang end block-nya. Kita paste di sini untuk menggantikan close tag body dan close tag HTML. Kita save. Kita balik lagi ke browser, lalu kita coba refresh. Ya, halaman tentangnya sudah tergenerate sama seperti tadi, tidak ada perubahan. Dan halaman home-nya juga tidak ada perubahan. Kalau kita lihat source-nya juga tidak ada perubahan dari sini. Nah, ini menjadi ide kita untuk menggunakan template yang udah gue siapin. Nah, mau ngingetin lagi buat teman-teman yang pengen menggunakan template yang gue bikin, silakan masuk ke link GitHub yang udah ada di kolom deskripsi, lalu download semua yang ada di sini. Jangan lupa ya, branch-nya di template. Kalau misalnya pengen download template-nya, kalau udah ada di branch template, teman-teman tinggal klik kode yang ini, lalu klik download zip. Nah, kebetulan gua udah download ya di sini. Nah, ini adalah kode-kodenya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman lihat di template-nya, ini gua menggunakan base yang sama sebenarnya. Cuman yang berubah adalah bagian sini aja. Jadi, idenya adalah kita akan masukin yang luar ini ke dalam base dan yang konten ini di dalam HTML masing-masing sehingga lebih rapih nantinya kalau kita pengen edit-edit atau mau ada tambahan di sini. Oke, pertama-tama kita ekstrak dulu yang tadi kita download. Nah, di sini ada assets, di mana assets-nya ini isinya ada Bootstrap, ada IMG, ada JS. Ini kita copy ke 3 folder ini, lalu kita masuk ke folder vlog kita. Nah, di dalam folder vlog, kita bikin satu folder lagi yang namanya adalah static.
Nah, static ini isinya adalah apa yang ada di dalam folder assets. Ya, jadi isinya adalah Bootstrap, IMG, dan JS seperti ini. Kalau teman-teman pengen menambahkan CSS di website teman-teman, teman-teman tinggal bikin filenya di sini. Atau mau dimasukin ke dalam folder style juga nggak apa-apa, bebas. Yang penting ada di folder static. Oke, selanjutnya kita akan membuat template base yang berbasis template yang udah gua buat ini. Nah, caranya adalah kita ambil salah satu kode dari sini. Ini gue ambil yang about aja karena strukturnya lebih gampang dibandingkan yang lain. Ngomong-ngomong, ini template-nya mungkin agak berantakan ya. Misalnya kalau kita lihat di index, ini stylingnya ada di dalam HTML-nya sangat-sangat tidak efisien, sangat-sangat tidak bagus. Nah, kalau teman-teman pengen pull request template yang lebih rapih lagi, silahkan ke GitHub gua akan sangat senang hati apabila ada teman-teman yang pengen merapihkan template-nya. Tapi untuk sementara kita akan pakai template yang gua buat dulu ya. Nah, di sini ini gua kecilin dulu ya sedikit kali. Nah, di sini kita ambil dari baris 1 sampai baris ke 27. Ini kita copy. Lalu kita masuk ke script base yang tadi. Kita akan coba ganti dengan ini. Lalu kita balik ke script yang tadi. Kita ambil yang baris 30 sampai habis. Kita copy di sini. Nah, selanjutnya kita tulis block content dan end block. Selain itu yang harus diganti adalah bagian dia memanggil style dan memanggil JavaScript, yaitu di bagian ini. Ini kita copy dulu. Nah, ini kita ganti dengan kurung kurawal 2 kali, URL underscore for dalam kurung static, terus koma file name yang kita copy tadi. Karena si Bootstrap min CSS ini ada di dalam folder static, Bootstrap CSS, Bootstrap min CSS. Kita coba cek dulu ya. Static, Bootstrap, CSS, Bootstrap min CSS. Itulah cara manggil style dari Jinja. URL for, static, terus filenya ada di dalam folder Bootstrap, CSS, Bootstrap min CSS. Kita lakukan hal yang sama untuk JavaScript-nya yang ada di bawah ini. Ini kita copy ya. Kita nggak ada assets, jadi ini kita hapus. Kita ganti dengan double kurung kurawal, URL for, static, koma, file name sama dengan js/jQuery min js. Ini juga sama. Kita cut, double kurung kurawal, URL for, static, koma, file name sama dengan ini. Ya. Jadi statiknya jangan lupa dalam tanda kutip, kutipnya satu aja supaya nggak overlap dengan kutip yang depan ini. Kira-kira begitu, kita cek dulu lagi. Oh, ini kurang tanda kutip. Kita kutip seperti ini. Ini kita save dulu, kita coba ubah yang tentang dulu ya. Kita balik lagi ke template ya. Kita ambil isi tentang, yang mana isinya ini ya. Kita balik lagi ke Jinja. Kita masuk ke tentang HTML. Ini kita isi dengan ini. Secara teori, seharusnya ini sudah tergenerate dengan CSS yang kita punya. Kita coba jalankan dulu. Kita langsung refresh aja. Si tentang. Nah, kita bisa lihat sekarang halaman tentangnya sudah tergenerate dengan menggunakan CSS. Tapi ini ada yang kurang, sorry. Kita balik lagi ke sini. Kurangnya adalah di bagian ini. Nah, ini tadi harusnya adalah if judul, lalu ini diganti dengan judul
Terus kita lakukan and if. Kita save dulu, kita jalankan lagi apakah ada masalah. Oke, nggak ada masalah. Nah, sekarang kita coba yang bagian berandanya atau yang bagian home, which is itu akan menampilkan konten kita. Kalau sekarang bentuknya seperti ini ya, udah karena kita menggunakan base tadi, cuman ini belum seperti contoh yang ada di sini. Kita pengen bikin seperti ini. Ya. Caranya adalah kita balik ke template, kita lihat di bagian index HTML, kita ambil bagian baris ke-28. Ya. Baris ke-28. Ini kan sampai sini ya base-nya ya. Kita lihat dulu base-nya penutupnya di mana. Oke, di sini ya penutupnya. Sekarang kita ambil dari baris 49 ke atas sampai ke 28. Ini kita copy, lalu kita kembali ke script kita masuk ke home. Nah, ini home-nya sekarang bentuknya seperti ini. Kita coba copy dulu. Bentuknya kayak gimana sih? Nah, kita bisa lihat ini adalah untuk satu konten. Ya, ini adalah untuk satu konten. Jadi ini kita masukin ke dalam for loop kita aja langsung. Jadi kita langsung masukin ke dalam for loop. Ini kita coba rapihin sedikit. Nah, selanjutnya kita tinggal ganti aja yang bagian judul dan lain sebagainya. Nah, yang pertama adalah olehnya. Nah, ini olehnya kita ganti dengan menggunakan item.penulis. Nah, ini waktunya. By the way, kita belum ada hari. So, kita anggap aja itu hari Selasa. Nah, bagian tanggalnya kita ganti. Double kurung kurawal. Item.tanggal. Nah, pukulnya juga kita ganti dengan double kurung kurawal. Item.jam. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya judul. Judul kita ganti dengan item.judul. Terus ini sinopsisnya ya. Sinopsisnya kita ganti dengan item.synopsis. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita tinggal ganti-ganti aja item-item yang sudah tersedia di template-nya. Kita coba save. Pastikan semua filenya tersave, lalu kita coba jalankan. Ini kita refresh. Nah, bisa kita lihat ya, di sini sudah sesuai. Postingan pertama, terus tutorial Flash, yang satu oleh Afif A. Iskandar, dan yang satu lagi oleh Ngoding Python. Tapi di sini kalau kita lihat linknya masih tertuju ke /hash, yang mana belum terimplement dengan benar. Nah, di sini untuk yang fotonya juga masih bermasalah nih. Kita coba balik lagi dulu. Caranya sama kayak ngeload CSS dan JS di file base, karena image-nya ini ada di dalam static. Nah, jadi ini kita cut. Terus yang asetnya ini kita hapus. Kita pakai double kurung kurawal. Lalu kita tulis URL _for dalam kurung static, koma, file name sama dengan kutip img icon bla bla bla. Nah, ini %20-nya diganti spasi karena nama filenya kalau kita lihat di static itu adalah icon spasi 512 kali 512. Nah, sebenarnya hindari ya penggunaan spasi untuk nama file, tapi in case kalau teman-teman punya nama file yang ada spasinya, bisa langsung ditulis spasinya sih, karena di sini ada tanda kutip, jadi harusnya aman. Nah, nextnya kita akan ubah karena seharusnya si profile picture itu tidak statis sesuai dengan usernya. Kita save, lalu kita kembali ke browser, lalu kita refresh. Nah, sekarang fotonya sudah muncul dan sepertinya sudah aman. Cuman bagian aktifnya ini masih salah nih. Dan ini linknya juga masih belum benar. Kita coba benerin navbarnya sekarang. Kita balik lagi ke script kita di bagian navbar. Navbar itu ada di base. Nah, di sini kita bisa lihat ada kelas aktif. Kelas aktif ini yang berperan untuk meng-highlight link yang ada di navbar. Di sini bisa dilihat yang terang itu adalah tentang, padahal ini adalah halaman beranda.
Pertama kita atur dulu bagian ini. Nah kalau gini berarti mendingan di bagian app kita, di beranda juga kita kasih judul aja. Supaya bisa jadi highlight di navbarnya. Jangan lupa di save ya. Lalu di sini kita bikin if. Judul sama dengan beranda. Pastikan tulisannya sama. Karena di sini gua nulisnya pakai B kapital. Maka di sini if-nya juga harus pakai B kapital. Biar nggak lupa, kita end if dulu. Lalu di antara if dan end if, kita tuliskan active. Kita copy ke semua item navbarnya. Nah, ini kita tinggal ganti aja nih. Beranda, terus tentang, terus ini masuk, terus ini daftar. Nah selanjutnya untuk linknya bagaimana? Nah untuk linknya ini mirip dengan saat kita memanggil CSS atau JavaScript-nya dengan menggunakan URL for. Tapi bukan URL for static, tapi URL for yang ada di bawah route-nya. Ini kan di bawah route home ada fungsi home. Berarti kita akan tulis URL for home. Nah kalau misalnya untuk halaman tentang, di sini ada fungsi tentang, berarti URL for tentang, seperti itu. Jadi kita langsung tulis saja di bagian sini. Ini berarti double kurung kurawal URL for tanda kutip home tanpa ada parameter tambahan. Selanjutnya untuk yang tentang ini kita masukin tentang. Jadi ikutin nama fungsi yang didefinisikan di halaman tersebut. Oke. Nah, untuk halaman beranda ini kita juga implement di bagian sini. Ini juga ada link kan? Nah, itu ada di sini. Ya. Navbar brand kita paste aja ke sini. Kita save, lalu kita coba refresh halamannya. Nah, di sini bisa kita lihat sekarang beranda yang terang, yang lainnya gelap. Nah, ini kalau kita klik tentang, nah ini kita sudah bisa masuk ke halaman tentang. Nah, karena halaman masuk dan halaman daftar belum kita buat, maka di sini belum terimplement dengan benar. Oke, kayaknya sekian dulu videonya karena udah lumayan panjang kontennya. Jangan lupa like dan share video ini supaya video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kalau ada kritik, saran, pertanyaan, dan lain sebagainya, bisa tulis di kolom komentar atau gabung di grup Telegram Ngoding Python yang linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa juga subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan video selanjutnya dan supaya untuk mendukung gua untuk membuat konten-konten yang berkualitas lagi ke depannya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.